Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isram. Pada kesempatan ini menyapa rekan-rekan, sahabat, Bapak Ibu semua. Semoga hari ini hari yang sangat menyenangkan, diberi kesehatan serta semoga dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang seputar dunia hukum. Bahas tentang Undang-Undang Bantuan Hukum. Baik, kita langsung saja. Undang-Undang Bantuan Hukum diatur pada nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Hadirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini untuk mengakomodir masyarakat yang kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara agar rasa keadilannya terpenuhi dan sama setara di muka umum dan di muka hukum. Pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan akreditasi terhadap organisasi-organisasi bantuan hukum. Tujuannya dilakukan akreditasi ialah untuk mengetahui mana organisasi bantuan hukum yang benar-benar dan sesuai dengan kriteria dan syarat, memenuhi syarat, kriteria, dan secara administratif lengkap. Oke. Bantuan hukum, jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum. Jadi setiap orang yang tidak mampu atau keterbatasan finansial dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum dalam menangani perkara baik pidana maupun perdata, litigasi maupun non litigasi akan mendapatkan bantuan dari negara melalui Kemenkumham. Akan ada uang rembes istilahnya. Dia akan melaksanakan segala bentuk advokasi terlebih dahulu, kemudian setelah advokasi tersebut berakhir dan selesai, maka mereka akan diberikan atau rembes daripada kegiatan advokasi tersebut sampai selesai. Nah, biasanya organisasi bantuan hukum yang terakreditasi akan mendapat bantuan dari negara melalui Kemenkumham. Lalu bagaimana dengan organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi? Mereka dapat sumber pendanaan dari mana? Biasanya mereka dapat pendanaan dari sponsor atau dari donatur, organisasi atau lembaga mereka sendiri, atau bisa jadi dari kerelaan atau keikhlasan daripada orang yang sedang berperkara, sedang ditanganinya. Itu kemudian ini yang sangat penting. Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum? Ada syarat, ada ketentuan. Pertama, harus ajukan permohonan, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau secara tulisan, isi formulir terlebih dahulu, ikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan. Kemudian harus ada identitas diri seperti KTP, KK, atau fotokopinya. Lalu kemudian sertakan berkas dokumen pendukung. Kita harus pelajari sebagai penerima bantuan hukum, kita harus mempelajari segala bentuk dokumen berkas-berkas yang telah ada. Lalu sampaikan, ceritakan kronologi permasalahan yang sedang dihadapi mulai dari awal sampai terakhir secara utuh.
Jangan sepotong-sepotong, karena ketika kita memberikan informasi yang sepotong-sepotong, yang kurang utuh, maka akan merepotkan para penerima bantuan hukum itu sendiri dalam proses menangani atau melakukan advokasi terhadap perkara yang sedang dimohonkan. Lalu membuat SKTM atau mengajukan SKTM, surat keterangan tidak mampu, mohonkan kepada kepala desa, ke kelurahan. Namun biasanya kepala desa atau kelurahan tidak mau memberikan surat keterangan tidak mampu ini, karena dia melihat masyarakat dan mengetahui latar belakang masyarakat. Namun itu tidak menjadi soal atau tidak menjadi persoalan yang sangat substansi bagi kami. Yang pada intinya bantuan hukum atau kantor bantuan hukum cuma-cuma secara pro bono memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, ya, yang kurang mampu untuk mendapatkan rasa keadilan. Nah, bila mana dipersulit untuk mendapatkan SKTM, bisa menggunakan dokumen-dokumen atau data-data lain seperti BLT, Raskin, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana cara mengetahui atau mencari kantor bantuan hukum itu? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang domisilinya tidak jauh dari Kanwil, kantor wilayah Kumham, bisa langsung ke sana menanyakan. Di sana akan diuraikan atau di sana akan dijelaskan semua pos-pos atau kantor-kantor bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Itu pertama. Kedua, bisa datang pada kantor pengadilan negeri setempat atau kantor pengadilan agama setempat. Di sana ada pos-pos bantuan hukum yang telah disediakan untuk mengefisienkan bagi para pencari keadilan yang kurang mampu, maka disediakan pos-pos bantuan hukum dari berbagai organisasi advokat. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah lagi capek-capek mencari kantor-kantor bantuan hukum, karena di setiap pengadilan agama, negeri, industrial, bahkan di kantor polisi sekalipun akan menyiapkan kantor-kantor bantuan hukum yang akan menangani, mendampingi perkara itu secara cuma-cuma atau pro bono. Ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, semoga informasi dari saya dapat bermanfaat, menambah referensi hukum bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa tombol subscribe, like, dan apabila yang ada atau hendak didiskusikan dapat mengisi kolom komentar. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.